Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas tentang 12 prinsip animasi. 12 prinsip animasi adalah pedoman untuk membuat animasi yang tampak lebih hidup dan alami. 12 prinsip ini dirancang oleh Frank Thomas dan Ollie Johnston. Mereka adalah animator kawakan dari Walt Disney Studio. Untuk bahan yang kita ulas, saya mengambil video dari channel Explosion Entertainment dengan judul Monday Mashup. Kita mulai. Yang pertama, squash and stretch. Prinsip ini memberikan efek plastis atau lentur pada sebuah objek ataupun karakter yang membuat seolah-olah objek tersebut memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek yang lebih hidup. Kita lihat contohnya. Nah, telur yang dipecahkan tadi memuai bentuknya. Juga adonan ini. Nah, telur yang jatuh dari atas ini akan diberikan efek memuai sehingga seolah-olah lebih hidup. Begitu juga adonannya. Kemudian anticipation. Prinsip ini bisa dikatakan persiapan gerak ataupun ancang-ancang. Kita lihat contohnya berikut ini. Nah, sebelum apinya itu membara, ada percikan atau ancang-ancang yang diberikan, yang seolah-olah sebelum dinyalakan ada percikan api. Selanjutnya, staging. Dengan adanya prinsip ini, bertujuan agar penonton dapat mengerti bagaimana suasana yang dibangun oleh animator. Biasanya diwakilkan dengan ekspresi wajah ataupun gerakan tubuh. Kita lihat contohnya. Nah, dengan penggambaran yang tertawa terbahak-bahak ini, penonton dapat mengerti bahwa Pak Koboi ini bahagia ketika mendapat pesanan. Selanjutnya, straight ahead action and pose to pose. Pada prinsip ini memiliki perbedaan, yaitu pada banyaknya keyframe. Kita lihat contohnya. Nah, pada saat Pak Koboi ini berjoget, ini adalah prinsip pose to pose. Keyframe-nya lebih sedikit, diikuti juga dengan gerakannya lebih sedikit. Selanjutnya, pada saat berputar, ini adalah prinsip straight ahead. Keyframe-nya lebih banyak agar putarannya terlihat lebih hidup. Nah, dengan banyaknya keyframe, maka gerakan akan terlihat lebih realistis. Selanjutnya, follow through and overlapping action. Prinsip ini digunakan untuk membuat bagian objek tertentu tetap bergerak, meskipun sebuah objek berhenti bergerak. Maksudnya, ada gerakan yang mengikuti sebuah objek yang telah berhenti. Kita lihat contoh ini. Nah, roti yang jatuh dari atas, setelah berhenti ada gerakan yang mengikutinya, yaitu memantul. Pantulan ini bisa dinamakan dengan follow through and overlapping action. Tidak harus terpaku pada sebuah objek benda mati, bisa juga benda hidup. Selanjutnya, slow in dan slow out. Slow in dan slow out
adalah tentang kecepatan. Slow in adalah sesuatu yang lambat menjadi cepat, sedangkan slow out adalah sesuatu yang cepat menjadi lambat. Kita lihat contohnya. Saat air jeruk ini naik ke atas, ini adalah slow in. Sesuatu yang lambat menjadi cepat. Nah, saat airnya ini turun ke bawah, ini adalah prinsip slow out. Sesuatu yang cepat menjadi lambat. Selanjutnya, arcs. Prinsip ini mengenai sebuah gerakan mengikuti pola yang sudah dibuat agar nampak realistik dan nyata. Kita lihat contoh berikut ini. Lompatan Pak Koboi ini sebenarnya dibuat mengikuti pola agar terlihat lebih realistik, tertata. Kemudian secondary action. Secondary action adalah gerakan tambahan yang diberikan untuk memperkuat gerakan utama agar nampak realistik. Berikut ini contohnya. Buah jeruk yang dijatuhkan dalam sepatu, ditambahkan efek gelembungan pada sepatu. Secondary action-nya terletak pada gelembungan tersebut. Adanya gelembungan akan memperkuat efek gerakan utamanya, yaitu memasukkan jeruk pada sepatu yang sedikit lentur. Selanjutnya, timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan. Sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Perhatikan contoh berikut. Timing terjadi ketika Pak Koboi melompat. Sedangkan spacing terjadi ketika mangkok meluncur. Selanjutnya, exaggeration. Exaggeration adalah penggambaran suatu adegan yang bersifat hiperbolis atau berlebihan, bertujuan untuk mendramatisir sebuah adegan. Kita lihat contoh ini. Terlihat Pak Koboi yang memecahkan telur dengan cara menembakinya. Selanjutnya, solid drawing. Solid drawing berarti gambar yang mempunyai kedalaman perspektif. Solid drawing berarti memberikan keseimbangan pada pose dengan tujuan untuk mencari pose siluet terbaik. Pada contoh berikut, terlihat gambar biola yang diletakkan di belakang wajah. Ini menunjukkan seperti pada aslinya, yaitu biola yang diletakkan di punggung bagian atas. Berhubung pada karakter ini tidak digambarkan punggung bagian atas, maka diletakkanlah di bagian belakang wajah untuk mendapatkan perspektif yang sesuai. Yang terakhir, apil.
Sesuai dengan artinya, setiap karakter pasti memiliki kemenarikan style tersendiri. Pada karakter animasi yang saya ulas ini, digambarkan tubuhnya yang simpel, namun kemenarikan terlihat pada sepatu boot yang ia pakai. Sepatu boot tersebut sekaligus bisa menjadi mixer. Juga topi koboi-nya bisa menjadi tempat pemanggangan roti. Disper sabuknya bisa menjadi tempat pemanggangan telur. Dan yang terakhir, sepatunya juga bisa menjadi tempat pemerasan jeruk. Dengan adanya 12 prinsip animasi ini, mempermudah pembuatan animasi yang nampak nyata dan alami, sehingga animasi dapat ditampilkan menyerupai objek atau bentuk aslinya. Saya Muhammad Syarul Kirom dari Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Mohon maaf apabila ada salah kata dan ketidaktepatan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.